next lagi kita bahas tentang beberapa ular yang ada di air. Jadi kita udah bahas yang di darat. Nanti kita beranjak ke air. Ke air ini kita di sini ada beberapa ular dan kita akan bahas pertama kalinya yaitu ular kadut. Siapa yang tahu ular kadut? Homalopsis bucata. Bisa dibilang Homalopsis bucata dan bisa tumbuh hingga 1 meter lebih. Mereka suka di air tawar ya kira, air tawar ya. Dan memiliki corak yang cukup unik. Mereka belang-belang dan di bagian mata itu ada line hitam mengikuti motif dari si badannya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Yang saya miliki ini kecil, saya mendapatkannya itu ketika memancing. Jadi umpan saya dimakan sama dia. Dan alhamdulillah kita rawat sekarang udah lumayan besar dan sangat rakus banget sama ular. Sama ikan, sorry. Dan mereka tidak memiliki bisa ya. Tidak memiliki bisa yang saya sebutkan tadi apa Gil? Makannya Gil? Dan ini ikan bukan ikan kecil. Dia mengikuti mengikuti ukuran badannya ya. Ketika dia udah besar ya nggak mungkin dia makan ikan kecil kan. Kapan gendutnya? Iya, kurus nanti badannya. Kayak ini. Ya kayak. Oke. Ada pertanyaan Gil dari ular ini? Yang ular kadut kata orang-orang ini ular kadut nih Gil. Jadi sisiknya berbeda juga. Ya, sisik berbeda. Mereka lebih ya mungkin karena hidup di air ya, jadi lebih lembab. Oke, satu lagi fakta yang unik. Kita akan bahas tentang ular yang ada di udara, Gil. Ular terbang. Iya, ular terbang. Apa nama latinnya, Gil? Apa nama latinnya, Gil? Kurang tahu tuh, belum lihat. Nah, kalau untuk nama latin dari ular terbang yaitu Christopea paradisi. Mereka juga banyak jenisnya, Christopea yang lain-lainnya. Gimana warnanya, Gil? Apakah cantik? Sangat cantik. Cantikan mana pada pacar lo? Oh nggak punya pacar, promo dia. Nah, ini ular terbang yang bisa dibilang ular yang paling unik ya. Mereka sebenarnya bukan ular terbang. Mereka hanya memanfaatkan manuver dari ketinggian pohon, dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara memipihkan bagian badannya. Jadi kayak berupa kantung dia. Jadi dia kalau terbang itu bukan bulat kayak gini. Jadi lebih dipipihin badannya, jadi dia bisa menampung udara di bagian perutnya ini. Mereka bisa tumbuh hingga 1,5 meter. Untuk makan mereka memangsa kadal-kadalan kecil, cicak, burung-burung kecil, hingga satwa-satwa yang ada di bagian pohon, kayak reptil-reptilian yang lain, kayak bunglon surai. Balik bang, awak konten kreator yang miskin ya. Nah, aku curhat semua, tenang aja lah. Oke, kita next ke ular selanjutnya. Bongge, akhirnya bongge. Akhirnya kok takut kok. Dia takut kok ngambil ular-ular kok. Beko dan kecian kak Pak Deo. Hus.
Yo, ini tabang ada dua. Serius lah bang. Tahu. Wow. Kita lihat reaksi Akil kaget. Nah, lelet lo megang. Mampus lo. Rasa mana mado? Apa ini, Gil? Ular koros. Koros. Ya. Nama latinnya? Pitas koros. Apa? Pitias koros. Pitias koros atau ular koros. Kalau bahasa orang awaknya gitu. Nah, Ular sarung bahasa bawahnya. nah, ini lucu nih. Kalau untuk di daerah Padang itu ada penamaan dengan si koros ini diberi nama itu ular sarok. Jadi kalau bahasa sarok itu artinya itu cek bawah. Nanti editor yang bikin. Ular sarok atau ular simanci ada juga itu. Jadi di tiap-tiap daerah Kota Padang ini atau daerah Sumatera Barat itu penamaan dari beberapa jenis ular itu berbeda-beda. Ada yang namanya ular sarok, ada yang ular simanci. Karena mereka waktu ditemukan sama teman-teman di Sumbar itu lagi keadaannya di sarok atau ular simanci, mereka lagi makan tikus. Jadi manci itu bahasanya tikus. Kalau sarok, mereka cukup hewan yang cukup ini ya, familiar, yang sering dalam artinya itu ini sering ditemukan di mana nih, Gil? Kalau yang Akil tahu, Masuk rumah warga ada juga tuh bang. nah ini sering masuk rumah warga. Ngapain dia di rumah warga? Mungkin cari makan ke sana, cari cari tikus makan, cari tikus, atau atau cari janda. itu buaya itu. Itu buaya ya. Nah, kalau untuk pola warna, si koros sendiri itu mempunyai pola warna yang cukup apa ya? Cukup angker ya, saya kira. Mereka tidak mempunyai corak. Mereka berwarna coklat. Berwarna coklat, mempunyai mata yang bulat dan mempunyai warna perut. Jadi kita kalau lihat koros itu di bagian perut nih. Untuk dari leher itu si koros memiliki warna yang cukup terang, berwarna kuning. Dan tentunya untuk pitas koros sendiri atau nama latinnya pitas koros tidak memiliki bisa. Dan apa ya? Untuk Oke, next. Untuk ular nextnya, ular selanjutnya itu kita ada salah satu juga kembaran dari pitas koros atau bisa dibilang apa ya? Kembar tapi tak sama. Yang kokok kat koki. Yang ada muka kotak mah. Saya pas masuknya pas lama ciula saya. Nah, ini teman-teman, ular yang untuk kita review next. Ada yang tahu? Nah, ini nih, kerennya dari si keluarga Pitias. Kepalanya yang sangat stabil ya. Nah, yang di tangan saya ini, Akil tahu namanya? Gua jauh. Apanya? Nah, si ular tersebut ada tahu namanya, Gil? Namanya Pitias fusca.
Pithias fusca, ya, ada sekali. Mereka mempunyai warna yang cukup unik. Di bagian kepala itu berwarna orange sampai kemerahan. Itu tergantung dari daerahnya lagi. Dan memiliki di warna bagian badan tengahnya itu hijau muda. Teman-teman bisa lihat kepala coklat atau merah sampai merah batu bata, merah pekat, ada sih di beberapa ular. Jadi di bagian badan tengahnya itu berwarna hijau. Nah, di bagian pinggangnya itu mulai berwarna kuning, orange, nantinya sampai ke mengikuti warna kepalanya lagi, berwarna kemerahan. Dan ujung ekornya itu berwarna hitam. Jadi di satu ular itu mereka banyak warna. Ini yang saya bilang kolobrit Sumatera Barat ini cukup unik ya. Ini Pithias fusca berukuran 2 meter kurang. Ya, 1,5-an. Maksimal panjangnya berapa nih? Pithias fusca sendiri yang sudah pernah teman-teman lihat itu berukuran 3 meter sampai 4 meteran. Tapi badannya memanjang ya. Jadi besar, ya? bukan, dia bukan membulat besar kayak piton. Nah, itulah. Kalau untuk lari ya, Gil, bukan lari ya, melata. Melata mereka mempunyai kecepatan yang cukup luar biasa. Kalau dilihat di alam itu jarang-jarang kita bisa mengejar ular fusca ini sendiri. Buat Pithias fusca ini, Untuk habitatnya gimana, Pak? habitat Pithias fusca ini suka tidur. Mereka itu ular yang cukup unik. Mereka itu banyak menghabiskan waktu di batang. Batang kayu. Mereka menghabiskan waktu di batang kayu, mangsa katak dan yang kita bahas tadi ya. Oke, kita lanjut aja karena dia sudah mulai tidak tenang. Kasihan, biar beristirahat dulu. Nah, untuk ular next kita lanjut ke Pithias serenata. Nah, kebetulan Akil lagi istirahat dan saya barusan ganti baju juga karena ada populer, kena populer baju kita. Nah, untuk yang kita bahas kali ini yaitu Pithias serenata atau bisa disebut king koros. King koros yang kita handle sekarang atau yang kita keep hari ini itu berukuran 2 meter lebih. Nah, ini udah lumayan lama ya kita keep. Tapi sedikit agresif karena keadaannya yang mau dalam artinya mau melepaskan kulit. Nah, Pithias serenata atau king koros hidup di pegunungan ya, pegunungan di tempat-tempat ada bebatuan. Dia memiliki tempat idaman itu dari mulai 150 meter di atas permukaan laut hingga 500 meter di atas permukaan laut. Jadi penyebarannya untuk di hutan Sumatera sendiri itu sangat cukup bagus, cukup banyak. Di tiap-tiap daerahnya ada untuk king koros. Nah, kenapa disebut king koros? Karena motifnya ini lebih memiliki corak yang serupa dengan king cobra. Tapi bedanya tidak mengembangkan tedung atau leher. Sedangkan kalau untuk bagian kepala, mereka mempunyai motif yang sangat berbeda dan memiliki mata yang lebih besar. King koros sendiri bisa tumbuh hingga 4 meter lebih. Itu sudah pernah didapatkan sama teman-teman di Sumatera Barat. Dan memiliki pola warna yang sangat unik di bagian ekornya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk di wilayah Sumatera sendiri, mereka sangat beragam warnanya. Ada yang lebih ke abu-abuan, ada yang lebih ke coklat, ada yang lebih ke hitam-hitaman. Sedangkan kalau untuk di wilayah Jawa, itu lebih gelap biasanya.
Dan makanan kesukaan dari King Cobra sendiri adalah katak. Jenis katak apapun, mereka akan memangsanya. Burung-burung, tupai, hingga ular. Nah, kebetulan teman-teman, King Cobra saya pegang sini sudah mulai gelisah dan ingin melepaskan kulit. Yuk kita bantu. Oke, jangan lupa ikutin terus channel saya dan The King Official. Dan jangan lupa like,